Baik. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya hari ini. Kita hari ini bahas tentang tema 4 yang di kelas 2 ya. Kelas 2. Ya, siap Bu. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semangat hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu, Semangat, Ibu. selalu semangat. Semangat. Kalau gitu tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Terima kasih anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 3 hidup bersih sehat di tempat bermain. Sebelum kita memulai hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk berdoa. Siapa yang mau? Yang duluan datang tadi siapa? Reni Ibu. Saya Bu. Ya, Reni. Kita menghargai Reni untuk bisa datang lebih awal untuk hari ini memimpin doa. Silakan Reni. Ya. Mari teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Reni sudah memimpin doa kita hari ini. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ilham Ibu. Ilham, izin. Ada apa ilhamnya? Ada kabar? Katanya sedang ikut mamanya ke rumah saudara Ibu. Oh, ikut mamahnya. Ya, nggak apa-apa. Sudah siap belum kita belajar hari ini? Sudah siap Ibu. Sudah siap Kalau Ibu. sudah siap, seperti biasa, kalau kita mau menyerahkan diri, di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah, tangannya dilipat. Iya. Karena sudah siap semuanya, kita sebelum memulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang hafal lagu Indonesia Raya? Saya Ibu. Saya Ibu. Kita nyanyi sama-sama ya. Nah, kita mulai. Terdengar? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih semuanya. Sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kalau lagu Indonesia Raya itu lagu nasional atau lagu daerah? Lagu nasional Ibu. Nasional, Ya, lagu Bu. nasional. Apalagi yang selain lagu Indonesia Raya yang kalian ketahui? Garuda Pancasila Ibu. Iya, Garuda Pancasila. Ada lagi? Bendera merah dari putih, Sabang sampai Merauke. Bendera merah putih seperti pada lagu ini ada bendera merah dan putih. Itu merupakan lagu nasional. Masih ingat tidak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang menjaga
Menjaga kebersihan kebersihan Jaga Ibu di tempat kebersihan Ibu. di ya, tempat menjaga bermain. kebersihan di tempat bermain. Kalian biasanya kalau bermain di mana? Di rumah teman Di rumah, atau di ada tempat halaman, bermain? di Di lapangan Ibu. halaman Di Ibu. dekat rumah ada lapangan. Ya, ada yang di lapangan. Kemudian ada juga teman yang di depan halaman rumah. Sebelum bermain biasanya tempat bermainnya itu dibersihkan dulu atau langsung main? Dibersihkan Ibu. Iya, sebelum bermain tempat bermainnya juga harus dibersihkan supaya bermainnya aman, Aman, tidak tersandung misalnya ada kayu atau ada pecahan kaca ya. Ya Ibu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang manfaat hidup bersatu dalam keberagaman, kemudian menganalisis hidup akibat tidak hidup bersatu dalam keberagaman, kemudian terhadap kita menyimpulkan manfaat hidup bersatu dalam keberagaman dan akibat tidak hidup bersatu keberagaman di sekitar rumah. Kemudian kita juga belajar tentang menjaga kesehatan diri. Kenapa kesehatan itu perlu dijaga? Nanti kalian bisa mengamati video dan diskusi kelompok. Jadi nanti ada diskusi kelompok dan ada juga tugas mandiri. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Sambil kalian perhatian gambar berikut, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Baik Ibu minta Ibu. tolong boleh tidak? Boleh Salah Ibu. satu siapa Boleh, yang mau Bu. bagikan ke teman? Saya Ibu. Ya, Siti, Ibu minta tolong bagikan LKPD-nya ke teman-temannya. Sudah Ibu. Sudah selesai? Semuanya sudah dapat LKPD-nya? Sudah Ibu. Iya. Kemudian Ibu bagi kelompok ya. Karena tugasnya nanti ada berkelompok. Jadi Ibu bagi kelompok. Satu kelompok itu ada 4 atau 5 orang. Misalnya 4 orang ada yang tertinggal berarti satu kelompok ada yang 5 orang ya. Karena kita jumlah di sini ada 26 orang. Kemudian, nah kalian sudah lihat gambarnya seperti apa? Sudah Ibu. Nah, gambarnya tentang Sudah, Bu. apa ceritanya? Ada anak sedang bermain Ibu. Ada main. Iya, ada bermain. Bermain apa saja? Yang perempuannya main apa? Lompat tali, Ibu. Ya, perempuannya main lompat lari, tali, laki-lakinya main Kelereng Ibu. main Kelereng. kelereng. Ada juga yang sedang menyiram bunga Ibu. Iya, yang di belakang juga ada sedang menyiram bunga. Di situ yang perempuan ada Dayu, Lani, Siti, dan Mai. Mereka bermain lompat tali. Kemudian laki-lakinya ada Udin, Edo, dan Edo dan Ben. Edo, Beni. Nah, di situ walaupun mereka berbeda agama, mereka bermain dengan apa? Dengan rukun Ibu. Dengan rukun. Tidak ada yang berkelahi, mainnya sama-sama. Nah, sikap mereka tersebut patut kalian tiru atau kalian contoh. Jadi jangan memilih teman. Misalnya, oh saya mau teman sama dia karena dia agamanya sama dengan saya. Atau dia sukunya dengan saya sama. Semua itu teman, apalagi dalam satu kelas sekarang kita ini. Berbeda-beda suku, ras, dan juga jenis kulit ataupun Bu, rambutnya juga agamanya. beda di situ Ibu. Iya, di sini yang agamanya, yang sukunya Jawa siapa? Ada suku Jawa? Iya, Ibu. Sama-sama Ibu juga suku Iya, Jawa. Ibu. Nah, kemudian ada juga yang suku Banjar. Ada. Kemudian ada juga yang suku Dayak. Jadi kita berbeda-beda suku, namun kita tetap sama di dalam
Di dalam kelas ini kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Selanjutnya, kalian perhatikan video berikut ini. Ya, diamati sesama, nanti ada tugas kelompoknya. Dari sini kalian amati videonya. Jadi nanti saat mengerjakan tugas kelompok, kalian tidak bingung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak peserta yang bersekolah, bagaimana kabarnya hari ini? Berharap dimanapun kalian berada, semoga selalu tempat bermain bersama teman itu banyak sekali tempatnya. Misalnya di dekat rumah bersama tetangga, di lapangan di lingkungan rumah, atau di halaman sekolah, di outbound, dan lain-lain. Itu adalah tempat bermain bersama teman-teman. Kemudian, untuk Maaf, bisa kita ulang sebentar ya? Tadi suaranya agak hilang. Ibu lupa suaranya. Kita ulang sebentar. Bagaimana, terdengar? Ya. Sudah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak peserta yang bersekolah, bagaimana kabarnya hari ini? Berharap dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan, perlindungan, dan juga keselamatan. Amin ya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar PPKN S4, skema 3 dan 4, yaitu tentang sikap persatuan, tempat bermain, dan tempat. Yuk, simak video ini sampai habis ya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sikap persatuan yang ada di tempat bermain bersama teman. Sebelumnya, apakah kalian tahu tempat bermain di mana saja ya? Tempat bermain bersama teman itu banyak sekali tempatnya. Misalnya, di dekat rumah bersama tetangga, di lapangan di lingkungan rumah, atau di halaman sekolah, di outbound, dan lain-lain. Itu adalah tempat bermain bersama teman-teman. Kemudian, untuk kegiatan yang dapat kita lakukan bersama teman-teman, misalnya bermain petak umpet, gobak sodor, bentengan, lompat tali. Kemudian untuk olahraga ada sepak bola,
bola basket, bulu tangkis, voli, dan masih banyak. Jadi, dalam bermain itu ada banyak macamnya. Ada yang bermain hanya membutuhkan satu orang teman saja. Misalnya, ketika bermain catur atau bermain lainnya. Ada juga yang membutuhkan banyak orang. Nah, apabila kita bermain dengan teman yang sangat banyak, maka kita harus memiliki sikap persatuan. Nah, kira-kira sikap persatuan itu apa saja ya? Yuk, simak video dulu. Sikap persatuan yang harus dimiliki oleh setiap individu ketika sedang bermain adalah yang pertama, disiplin. Jadi, kita bermain harus disiplin. Artinya, kita harus menaati peraturan dalam bermain ya. Misalnya, tepat waktu, agar terciptanya persatuan dalam bermain. Yang kedua, tidak egois. Artinya, kita tidak boleh memaksakan keinginan kita sendiri ya. Misalnya, dalam bermain, kita mengambil musyawarah. Mau bermain apa nih? Kita tidak boleh memaksakan harus bermain ini ya, sesuai dengan keinginan kita. Tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Kalau kita bersikap egois, maka tidak ada jiwa persatuan kita dengan teman-teman. Yang ketiga, tidak mau menang sendiri. Tidak boleh ketika kita sedang bermain bersama teman-teman, kita mau menang sendiri. Semuanya harus sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Tidak boleh ya seperti itu teman-teman. Nah, itu bukanlah contoh dari sikap persatuan. Yang keempat, tidak membedakan teman. Ketika kita bermain, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Dengan semua teman, kita harus hidup rukun. Yang kelima, sportif. Sportif itu artinya jujur dan taat terhadap peraturan yang ada dalam sebuah permainan. Yang keenam, tidak boleh curang. Dalam bermain, apabila kita berbuat curang, maka tidak ada sikap persatuan kita dengan teman-teman. Dan yang terakhir, saling mendukung dalam tim. Ketika kita bermain, pasti kita akan bermain secara berkelompok. Nah, kalau bermain secara berkelompok, kita harus saling menyemangati, saling mendukung, tidak boleh saling menyalahkan ya dengan teman yang lain. Nah, apabila kita sudah memiliki sikap-sikap ini ketika bermain, maka kita sudah memiliki jiwa persatuan yang kuat. Nah, sekarang Miss Adlin akan menjelaskan apa sih manfaatnya jika kita selalu menjaga persatuan dalam bermain. Ya, sebelum kita lanjut ke manfaatnya, tadi sudah ada berapa ya penjelasan dari video? Ada 6. 6 atau 5? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana? Siti, Reni mendengar suara saya? Dengar Ibu. Ya, Ibu, dengar Ibu. Oh ya. Tadi sudah ada dijelaskan ada sebelum kita manfaat ya. Ada 6 ya dari
Disiplin, tadi ya? Ibu. Iya, dari Disiplin, Ibu. ya, mulai dari disiplin. Habis itu apa lagi? Ada tidak Tidak egois. Tidak egois. egois. Di situ tidak mau Berbaik. menang Berbagi. sendiri. Menang sendiri. Ya, tidak mau menang sendiri itu kita harus menerima. Misalnya kalau kelompok kita ada kalah. Iya, Ibu. Ya, sebentar. Kemudian ada tidak membedakan teman. Saat bermain juga tidak boleh kita pilih-pilih teman, tidak membedakan Harus teman. rukun ya, Ibu. Ya. Ada, kemudian yang kelima ada sportif. Apa tadi sportif ya? Adil ya, Ibu, mainnya. Sportif Nggak boleh tadi, Kalau kalah iya atau kalau menang, kalah. nggak boleh tuh yang kalah, Bu. Nggak boleh Iya, marah. iya nggak boleh marah. Kalau misalnya kita bermain ada kalah, kita tidak boleh marah. Kita harus jujur. Kemudian taat sama peraturan permainan. Misalnya main tali. Kalau misalnya sudah terjatuh atau kena talinya, itu tandanya kalah. Kita harus menerima kekalahan tadi. Kita harus sportif ya. Nah, dari video tadi, kalian bisa kerjakan LKPD 1 ya. Mari berdiskusi, ayo berdiskusi. Pertama ada manfaatnya. Apa manfaat dari bermain dalam keberagaman tadi? Apa manfaatnya? Kemudian yang kedua, kalian tuliskan akibatnya itu seperti apa. Ya, aturan dalam diskusi yang pertama, tidak boleh diskusi dengan kelompok lain. Ya, harus dengan kelompok kalian. Nah, aturan pertama. Ya. Kemudian aturan kedua, kalau misalnya kalian kesulitan saat berkelompok, kalian bisa tanyakan ke ibu. Tapi jangan tanya ke kelompok lain ya. Itu syaratnya ya. Aturannya seperti itu. Ya, Bu. Kemudian kerjakan LKPD masing-masing lembar yang sudah dibagikan. Jangan punya teman yang ditulis ya. Yang punya kamu sendiri yang ditulis. Kan LKPD-nya sudah dapat semuanya. Masing-masing sudah dapat. Jadi jangan menuliskan punya teman. Misalnya bagaimana, Bu? Kalau temannya minta tolong. Benar tidak? Boleh tidak kita tulis? Tidak boleh. Nah, Tidak iya. boleh, Ibu. Harus tulis sendiri. Iya, belajar supaya temannya mau menulis sendiri, jangan dituliskan ya. Kerjakan bilang gini aja. Jadi kan kerjanya memang berkelompok, tapi kan LKPD-nya sudah dibagikan masing-masing satu. Jadi sudah dapat lembarnya masing-masing, jadi dikerjakan ditulisnya masing-masing ya. Menulisnya yang masing-masing, tapi manfaatnya apa saja, terus akibatnya apa saja itu didiskusikan di dalam kelompok. Sudah paham? Sudah, Ibu. Nah, kalau begitu Ibu beri waktu berapa menit ya kira-kira kalau selesai ya? 15 cukup? Atau 20 menit? Ya, Ibu. Ya, maksimalnya 20 menit ya. Ibu beri maksimal 20 menit. Kalau misalnya ada sebelum 20 menit selesai, boleh juga disimpan dulu. Nanti kalau sudah kita selesai semuanya baru dikumpulkan. Kalau sudah selesai pun jangan lihat kelompok lain dulu, jangan jalan-jalan dulu ya. Ya, Kita Bu. lanjut ke perhatikan gambar berikut. Itu kira-kira gambar ini sedang apa ya? Sedang bicara tentang kalau sudah selesai bermain, yang harus dilakukan adalah Merapikan mainan, Bu Guru. ya misalnya itu di rumah atau di teras rumah teman itu dirapikan. Tapi kalau misalnya mainnya itu di halaman,
mainnya kotor seperti main tali tadi, kita harus cuci tangan setelah bermain ya. Apalagi kalau laki-laki tadi ada yang bermain kelereng. Bermain kelereng kan secara tidak sengaja kita memegang tanah di tangan kita kotor waktu kita ngambil kelereng. Bermain kelereng dan bermain tali dapat membuat tangan kotor. Nah, kalau misalnya talinya tadi kena tanah pun, nah, tangan kita yang megang juga bisa kotor. Makanya setelah bermain, tangan harus dicuci bersih. Nah, cara mencuci tangan yang baik seperti apa? Ada yang tahu? Itu Bu, Ibu. cuci tangan pakai sabun. Ya, pakai sabun, kemudian Di air mengalir, Ibu. ya, Air yang mengalir. kedua di air mengalir. Gunakan sabun di air mengalir. Nah, siapa yang mau bacakan percakapan Bapak ayah ya di sini ayah dan Beni kalau tidak salah ini ya. Saya Ibu. Boleh. Yang satunya mau Siti atau Ibu? Saya Ibu. Oh ya Siti. Silakan Siti sama Reni. Saya jadi anaknya Ibu. Ya, boleh tentukan yang siapa mau jadi anak, siapa yang Ya, mau. saya Bapak. Ya, silakan. Baik Bu. Nak, setelah bermain, Nanti harus setelah bermain nanti harus cuci tangan ya. Di depan itu ada keran air. Di sana ada juga sabun dan spons. ya sabun dan spons. Siti, Iya, Ayah. Kami akan mencuci tangan dengan bersih. ya jadi di situ tadi ayah bilang selain menggunakan air dan sabun juga menggunakan Spons. spons. Apa Spons itu itu tahu spons, nggak? Ibu? Apa itu spons, Ibu? Ada yang tahu spons itu apa? Nggak Nggak tahu. tahu Ibu. Nggak Spons tahu, itu Ibu. busa ya. Busa buat alat kita cuci tangan. Ada kan buat biasanya ada buat cuci piring, tapi ini yang lembut. Ya, yang buat tangan buat mandi biasanya gosok itu namanya spons. Baik, Ibu. Nah, Oh ya Ibu. selanjutnya, nah Ibu bacakan saja ya, atau mau bantu Ibu? Yang di atas siapa, yang di bawah siapa? Tentang kesehatan badan perlu dijaga. Siapa yang mau bantu Ibu yang Saya. kedua? Reni. Saya Ibu. Yang Ya, atas bantu ya. Ibu yang kedua ya Reni dari yang banyak, dari atas judulnya sampai berkurang ya. Ibu bacakan kesehatan badan perlu dijaga. Nah, jadi menjaga kesehatan itu perlu ya, menjaganya seperti apa? Nah, kita baca dulu teksnya. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Silakan Reni, lanjutkan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Iya, terima kasih Reni sudah membantu Ibu membacakan teks tadi ya. Jadi kesehatan badan tadi perlu dijaga karena apa? Karena agar Agar sehat, badan Ibu. kita terhindar dari Sehat. penyakit Penyakit, Ibu. ya, agar badan kita terhindar dari penyakit. Nanti kalau penyakitnya masuk ke dalam badan kita, terus kita sakit, yang berkurang apa?
Nafsu Nafsu? makan, Ibu. Ya, Nafsu makan. makan. Jadi kita nggak mau makan jadinya karena rasanya sakit, badan kita sakit, terus lidah kita terasa pahit. Orang sakit biasanya kalau merasakan sesuatu itu pahit, makanya makan pun nggak enak, nafsu makan pun jadi berkurang. Kemudian imun kita atau kekebalan tubuh kita pun jadi ikut berkurang, makanya kesehatan kita terganggu. Karena kita kurang menjaga kesehatan. Misalnya, jangan lupa dicuci setelah bermain, nanti kumannya masuk ke dalam perut, perutnya jadi sakit. Nah, kalau sudah perutnya sakit, nafsu makan pun akan berkurang. Jadi kita rasanya itu sudah sakit. Jadi kalau mau masuk makanan itu rasanya nggak enak, ya. Nah, cara kita menjaga kesehatan itu dengan mencuci tangan sebelum makan, kemudian mencuci kaki sebelum tidur, ada lagi menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Jadi menggosok gigi itu ada 2 kali, setelah makan sama kita kalau sebelum tidur yang disikat giginya. Selain yang dari ini tadi ada juga ditambah lagi. Sebelum kita ke sekolah, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita makan, bangun tidur biasanya ngapain? Membersihkan tempat tidur, Ya, Ibu. membersihkan tempat tidur, kemudian Merapikan. Mandi, Ibu. ya kalau sudah tempat tidurnya rapi, kita Mandi. mandi, gosok gigi juga. Misalnya rambutnya sudah kotor juga menggunakan apa buat rambut? Sampo, Ibu. Iya, sampo untuk rambutnya ya. Badannya dengan sabun. Badannya disabun, rambutnya disampo. Nah, kita lanjut. Tadi sudah ada teksnya. Sekarang kalian amati juga dari videonya. Penguatan tadi sudah ada teksnya, kemudian ditambah dengan video supaya lebih paham lagi ya. Kita putar. Nah, ini menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Hai, kamu tahu tidak, kuman itu ada di mana-mana dan kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Ia bisa berada di benda yang biasa kita pegang atau sentuh, lalu menempel di tangan kita. Waktu kita menggosok mata atau memotong hidung, kuman itu masuk ke dalam tubuh dan kita bisa menjadi sakit. Kuman-kuman itu juga bisa menyebar melalui udara, air, dan barang-barang lain yang kita jumpai. Ih, serem ya. Jauh-jauh deh para kuman. Jangan dekat-dekat. Kita kan takut. Iya kan teman-teman? Terus gimana dong supaya kita jauh dari kuman dan bisa hidup sehat? Tenang, aku tahu caranya. Kita harus pintar menjaga diri dan lingkungan. Menjaga diri itu bisa kita lakukan dengan mudah dengan cara rajin mencuci tangan pakai sabun, mandi, dan memakai pakaian yang bersih. Kalau semua anggota badan kita bersih, kuman pasti jauh. Menjaga lingkungan tempat kita bermain dan belajar juga penting. Karena lingkungan yang bersih akan membuat kuman jauh dari kita. Menjaga lingkungan itu juga mudah kok. Kita harus biasakan membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan sampah yang ada di lingkungan kita. Tuh kan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu gampang. Ayo, lakukan sekarang bersama teman-teman yang lain ya. Nah, bagaimana videonya? Menarik tidak animasinya? Menarik, Ibu. Iya. Bagus, Ibu. Nah, coba kita perhatikan lagi ya. Nah, di situ mainannya ada di mana? Kalau ada Pasir mainan, apa tanah, Ibu. iya. Mainannya itu bisa apa tadi? Bisa menjadi sarang kuman, Ibu. Kuman. sarang kuman. Walaupun kuman itu tidak terlihat, tapi dia ada pada mainan yang kita mainkan. Walaupun terlihat bersih, tapi namanya
kuman tidak terlihat oleh kasat mata atau secara langsung, jadi sebelum kita makan, kita sebaiknya mencuci tangan dulu. Jadi mencuci tangan tidak saat kita bermain di luar saja, tapi saat kita bermain di rumah pun atau di tempat teman pun. Nah, setelah bermain kita mencuci tangan. Selain mencuci tangan, nah di video tadi juga ada gambar, ada video Mandi. mandi, ya, Bu. mandi. Kemudian membersihkan rambut dengan sampo. Seluruh badan dengan sabun, kemudian sampo di rambut. Selain cuci tangan juga tadi ada ditambahkan dengan cuci kaki, ya. Kebiasaan yang sering dilupakan oleh kita, ya. Selain cuci tangan, kakinya juga dicuci, apalagi sebelum tidur. Nah, kemudian tadi sudah LKPD yang pertama, kemudian yang kedua. Yang kedua tadi, diskusikan hasil pengamatanmu pada kolom di bawah ini. Jadi yang kalian diskusikan dengan kelompok adalah pengamatan kalian tentang teks tentang kesehatan badan perlu dijaga. Apa saja yang perlu kalian lakukan untuk menjaga kesehatan. Kemudian dari video tadi juga sudah dijelaskan apa saja kegiatan atau yang harus kalian lakukan untuk menjaga kesehatan. Nah, diskusikan hasil pengamatanmu pada kolom di bawah ini. Jadi kolomnya ada 3. Nah, untuk hasil diskusinya kalian boleh lebih dari 3. Misalnya kalian menemukan ada 4 atau 5 cara menjaga kebersihan diri, kalian bisa tuliskan dalam LKPD ini. Sudah paham? Paham, Ibu. Ya, silakan Ibu. dikerjakan. Untuk ini Ibu beri waktu sama seperti tadi ya, maksimal 20 menit. Kalau misalnya dalam 20 menit sudah ada yang selesai, boleh diberitahu Ibu. Kemudian jangan jalan-jalan dulu, lihat tetangga, kelompok tetangganya mengerjakan ya. Kerjakan punya kelompok kalian dulu. Nanti baru kalau sudah selesai semuanya, Ibu minta beberapa peserta didik untuk maju ke depan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Sudah, Ibu. Ya. Sudah, Bu. Sudah LKPD-nya sudah dikerjakan? Sudah, Ibu. Nah, Sudah, Bu. kalau sudah semuanya, Ibu minta 1 orang dari perwakilan kelompok mengumpulkan ke depan LKPD teman-temannya. Baik, Ibu. Ya. Ibu cek dulu ya. Dari kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3. Mana kelompok 3 sudah? Belum ada di depan. Belum ada di depan. Belum Kurang selesai? 1 selesai, Bu. Oh, baik. Kelompok 4 sudah, kelompok 5 juga belum. Ibu tunggu ya. Sebentar ya. Ibu sudah. Ya, semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Ibu minta perwakilan dari kelompok pertama menyajikan dari LKPD yang pertama. Sama-sama yang kedua, LKPD yang pertama. Kelompok
kelompok selanjutnya 45 menyampaikan yang LKPD yang keduanya. Bergantian ya. Sudah ada perwakilannya. Nah, sini sudah ada perwakilannya teman-teman di depan. Ibu mau salah satu dulu menampilkan atau membacakan hasil yang pertama. Iya, terima kasih untuk penampilan temannya. Boleh tepuk tangan. Ya. Tugasnya sudah cukup baik. Cuma ada sedikit kalimat yang harus disesuaikan ya dari LKPD tersebut. Nah, misalnya untuk kata paling depan itu ditulis dengan huruf besar. Ini secara teknis penulisannya sudah cukup baik. Cuma kalau misalnya penulisannya depan itu huruf besar. Kemudian kalau setelah titik juga ditulisnya huruf besar ya. Nanti bisa diperbaiki lagi setelah ini. Untuk yang presentasi yang kedua, kelompok 345 tentang kebersihan diri. Nah, kebersihan diri Ibu lihat sudah cukup bagus, semuanya sudah mengerjakan dengan baik. Nah, boleh tanggapan dari teman-teman atas karya teman yang sudah maju? Silakan menanggapi. Boleh Ibu, itu nanti apa ya, dikasih tambahan hiasan ya biar lebih bagus karyanya. Ya, Di boleh. pinggir tulisannya dikasih gambar, bisa gambar bunga, bisa gambar awan, biar lebih cantik Ibu Guru. Iya, boleh. Terima kasih Siti untuk masukannya. Nah, tadi ada masukan dari teman kalian, Siti, untuk pembuatan laporan dari hasil tadi. Nah, diupayakan nanti kalau kita membuat lagi diberi hiasan tambahan ya, yang bisa kalian bikin saja. Misalnya bisa bikin bunga, dibikin bunga. Kalau bisa bikinnya hati, boleh dibikin hati. Sudah selesai semua untuk LKPD. Sekarang Ibu mau bagikan evaluasi. Lembar evaluasi ini kalian kerjakan mandiri ya, tidak dikerjakan secara berkelompok. Boleh Reni bagikan lembar maaf. Tadi lembar evaluasi sudah dibagikan dengan LKPD paling belakang ya. Kalian boleh lihat paling belakang pada lembar LKPD yang sudah dibagikan tadi ada evaluasi soal PG dari 1 sampai 10. Nah, di situ ada A, B, C. Jadi kalian pilih salah satu saja, jangan disilang semuanya. Yang mana yang kalian anggap itu benar, kalian boleh misalnya A yang benar, A yang disilang. Jangan A, B, C yang disilang ya. Pilih salah satu, misalnya A yang benar, A yang disilang. Sudah paham cara mengerjakannya? Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah, Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya dari sekarang. Silakan. Sudah selesai Ibu. Ya, sudah selesai. Sudah Ibu. Boleh dikumpulkan salah satu orang perwakilan boleh mengumpulkan ke depan, jadi tidak maju semua ya. Satu orang saja mengumpulkan ke depan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Baik. Kalau sudah selesai, kita membuat kesimpulan hari ini apa yang kalian pelajari dari kitab pertama sampai di akhir. Pertama tadi tentang sikap bersatu dalam keberagaman saat bermain ya.
Jadi saat bermain yang pertama kita tidak boleh apa? Tidak boleh berebut mainan Ibu. Ya, tidak boleh berebut mainan, artinya kita saling saling rukun, tidak bertengkar saat bermain. Kemudian bermain pun juga harus kerjasama, ya misalnya itu bermain dalam tim, seperti main tali kan ada timnya. Kemudian gotong royong, saling tolong menolong. Nah, kemudian melatih sikap toleransi dan saling menghargai. Misalnya ada pekerjaan yang berat dapat diselesaikan lebih mudah atau lebih ringan dengan bersama-sama. Kemudian akibatnya kalau kita bersatu tadi, kita punya banyak teman. Kemudian karena punya banyak teman, jadi lebih banyak yang sayang sama kita. Ya. Dan apalagi? Bila ada permasalahan dalam bermain, dapat diselesaikan secara cepat, Ibu. Ya, secara cepat, secara baik, karena orangnya lebih banyak, jadi selesainya juga lebih banyak. Kemudian tentang menjaga kesehatan diri. Tadi menjaga kesehatan diri sudah didiskusikan juga, kemudian sudah ada di kerja kelompok. Nah, apa saja yang dilakukan untuk menjaga kesehatan diri? Yang pertama, mandi, Ibu. ya, Mandi, mandi. Bu. Kemudian Cuci tangan. cuci tangan, mandi. Apa lagi? Cuci kaki, Ibu. Ya, cuci kaki. Jangan lupa juga yang sering kita lupakan. Kalau tangan sudah sering banyak mengingatkan, tapi kalau cuci kaki itu jarang yang mengingatkan. Jadi cuci kaki, kemudian setelah mandi gosok gigi. Ya, dijaga biar nggak sakit. Kalau sudah sakit gigi nanti susah makan. Kemudian kuku juga perlu dipotong ya, biar kuman di kuku tidak ikut kita makan ya, tidak ikut termakan saat kita makan. Walaupun misalnya bersih kita mencuci tangan, tapi kukunya ada yang kotor, kemudian ada kuman yang masuk ke dalam kuku, itu pun menjadi penyebab kita sakit perut. Jadi kuku pun harus dipotong, dibersihkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu daerah dulu ya, biar Ya, semangat. Bu. Kita nyanyi lagu Ihsan Mulang. Suaranya terdengar? Dengar, Ibu. Samut menteng ures utusku, Ihsan Mulang kita penyampu. Kata ho, kata sari, tanda air hari kawan Bali, Pina mama bakas tabela, Baju merah aslinya itu lahap tu, lahap tu, lahap tu, lahap tu, Ihsan Mulang akan berlaku. Ya, terima kasih semuanya. Masih semangat? Semangat, Ibu. Tepuk Semangat, semangat. Bu. Semangat. Nah, sebelum pulang, kita juga harus semangat. Jadi di awal kita semangat, di akhir pun kita semangat. Ya. Sebelum kita mengakhiri hari ini, tadi sudah
Kita simpulkan sama-sama manfaat belajar hari ini, apa saja kesimpulannya, apa saja yang dipelajari kita untuk hari ini. Kemudian menyanyikan lagu daerah. Sudah, itu tadi. Isen mulang artinya terus berjuang atau tetap semangat ya. Di awal sampai akhir kita tetap isen mulang, tetap semangat dalam menuntut ilmu atau belajar. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu orang di antara kalian memimpin doa. Silakan. Siapa yang mau tunjuk tangannya? Saya Ibu. Ya, silakan Siti pimpin teman-temannya untuk berdoa hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Siti. Dan Sama Ibu. ya, dan anak-anak lainnya sebelum pulang jangan lupa dibereskan dulu alat tulisnya. Jangan sampai ketinggalan di sekolah, nanti bingung sampai di rumah. Kemudian di bawah meja jangan lupa kalau ada sampah diambil dulu, dibuang baru pulang ya. Jangan meninggalkan sampah di dalam kelas. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.